Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Jumpa lagi kita di pagi ini masih di fungsi kuadrat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi atau menyajikan serta menyelesaikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat yang disusun oleh Fatma Laswita SPD, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Pada pembelajaran kita pagi ini, tujuannya adalah setelah pembelajaran, Ibu mengharapkan kepada Ananda agar Ananda mampu menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, kata-kata terdekat, terkecil, terendah, terpendek, tersempit, terluas, atau yang seperti dengan kata-kata itu dapat dihubungkan dengan konsep nilai minimum fungsi kuadrat. Nah, jika dalam sebuah masalah memuat kata-kata seperti itu, maka hal ini merupakan indikator bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan model matematika fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bahwa karakteristik masalahnya berkaitan dengan model matematika yang berbentuk fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita menyelesaikannya atau menyatakannya atau menyajikannya, kita harus tahu dulu karakteristik masalahnya yang berkaitan dengan model matematika yang berbentuk fungsi kuadrat, yaitu nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel yang dilambangkan dengan huruf-huruf. Misalnya, X, Y, Z, P, Q, A, dan lain-lainnya untuk mendapatkan hubungan atau ekspresi matematikanya. Kedua, kita rumuskan fungsi kuadrat yang merupakan model matematika dari masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model matematika fungsi kuadrat yang diperoleh pada langkah kedua. Keempat, kita tafsirkan hasil-hasil yang diperoleh pada langkah ketiga terhadap masalah semula. Baiklah, kita akan mencobakannya dengan contoh pertama. Pada contoh pertama, kita baca soalnya bahwa di sini jumlah panjang sisi tegak suatu segitiga siku-siku sama dengan 16 cm. Yang ditanya adalah luas terbesar segitiga tersebut. Pada jawabannya, yang pertama-tama kali kita menyatakan besaran sebagai variabel. Kita misalkan panjang sisi tegak itu X dan Y, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. X tambah Y sama dengan 16 atau Y sama dengan 16 dikurang X. Kemudian kita merumuskan fungsi kuadrat. Jika luas segitiga itu dilambangkan L, maka dinyatakan dalam bentuk Lx, sehingga menjadi sebuah fungsi. Sementara rumus dari luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Maka kita akan membuat setengah kali X kali Y. Tadi nilai Y kita sudah kita peroleh 16 kurang X. Maka setelah diselesaikan, didapatkan setengah X kuadrat ditambah 8X tadi. Model matematika yang diperoleh adalah setengah X kuadrat ditambah 8X. Fungsi kuadrat Lx kita adalah min setengah X kuadrat ditambah 8X. Maka memiliki koefisien A min setengah, B 8, dan C 0. Karena A-nya kecil dari 0, maka fungsi kuadrat mencapai nilai maksimum. Nilai maksimum tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan koordinat titik puncak yang sebagai berikut. Maka L sama dengan min D per 4A, di mana nilai D kita adalah B kuadrat dikurang 4AC. Setelah kita masukkan nilai A, B, C kita, maka diperolehlah D, diskriminan kita 64, dibagi 4 dikali min 1/2. Jadi diperolehlah 32. Maka
penafsiran hasil kita dengan demikian, luas terbesar segitiga itu adalah L sama dengan 32 cm. Nah, pada contoh kedua, kita akan melihat seutas kawat memiliki panjang 80 cm. Kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X cm dan lebar Y cm. Yang ditanya adalah luas persegi panjang yang dinyatakan dalam L. Pertama, yang kedua tentukan luas persegi panjang yang terbesar. Nah, kita coba menjawabnya bersama-sama. Yang pertama-tama kita buat panjang kawat berarti sama dengan keliling persegi yaitu 80 cm. Sementara rumus keliling persegi adalah 2 dikali P tambah L, yaitu 2 dikali X ditambah Y sama dengan 80 setelah kita masukkan ke dalam rumus. Maka X tambah Y kita adalah 40, karena 40 dapatnya dari 80 dibagi 2. Maka nilai Y adalah 40 dikurang X. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus luas, yaitu L sama dengan X kali Y. Maka diperoleh X dikali 40 dikurang X. Diperolehlah nilai min X kuadrat ditambah 40X. Jadi luas kita adalah L sama dengan min X kuadrat ditambah 40. Kemudian kita lihat luas kita adalah min X kuadrat ditambah 40 merupakan fungsi kuadrat dalam X dengan A min 1, B 40 dan C 0. Karena A-nya kita 0 maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum yang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Sama dengan hal yang pertama tadi, maka kita perolehlah nilai diskriminan kita 1600 dibagi 4. Maka diperoleh luas terbesar kita adalah 400 cm. Nah, pada contoh ketiga kita melihat jumlah 2 kali sisi depan dan sisi samping suatu segitiga adalah 12 cm. Jika luas segitiga siku-siku tersebut dinyatakan dengan L, maka yang diminta adalah model matematika L dalam bentuk fungsi kuadrat dan luas segitiga tersebut. Untuk menjawabnya, sama halnya dengan yang sebelumnya, maka kita jadikan dia dalam bentuk persamaan dulu. Nah, setelah kita jadikan dia dalam bentuk persamaan, maka jumlah sisi kita adalah 2X ditambah Y sama dengan 12, di mana nilai Y adalah 12 dikurang 2X. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga, maka kita perolehlah persamaan L sama dengan min X kuadrat ditambah 6X. Nah, untuk yang berikutnya, yang ditanya luas segitiga tersebut. Lalu luas segitiga kita cari dengan cara yang seperti sebelumnya. D per 4A. Diskriminannya kita cari, lalu kita dapatkan nilai luas kita adalah 9 cm kuadrat. Jadi luas segitiganya adalah 9 cm kuadrat. Dari penjabaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, jelaslah terlihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan fungsi kuadrat di dalam permasalahan-permasalahan matematikanya. Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan hal-hal yang seperti ini. Tidak hanya pada bangun ruang, tetapi juga pada hal-hal yang lainnya. Jadi, Ibu harapkan Ananda bisa menghubungkan dan menyajikan serta menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat pada fungsi kuadrat. Baiklah Ananda, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini, dan pembelajaran kita akan Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga Ananda semua mengerti dengan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, dan Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ananda, dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.